Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas A SIUB angkatan 22. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan presentasi kami mengenai antisipasi korupsi sejak dini untuk tugas akhir dari mata kuliah agama Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan dengan NIM 22515 0400 111 005. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Rafli Yusranan Faikatullah, NIM 225150407111005. Halo semua, perkenalkan nama aku Kaisar Zaki Alrum dengan NIM 2251 5040 7111 004. Halo semua, perkenalkan nama aku Niko Zuriat Ramadana dengan NIM 2251 5040 111 11037. Perkenalkan, nama saya Agil Pradipta Indiansyah dengan NIM 22515 04 087 088. Nah, sebelum itu teman-teman harus tahu dulu nih apa pengertian korupsi, macam-macam dan bentuknya dalam tinjauan hukum Islam. Nah, korupsi sendiri merujuk pada tindakan melanggar kepercayaan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam tujuan pribadi untuk memperoleh manfaat pribadi atau kelompok. Dalam tinjauan hukum, korupsi dikenal sebagai syark atau su'ul fuhus yang mengacu pada perbuatan dosa yang melibatkan penyimpangan dan penyalahgunaan dalam urusan publik. Korupsi dalam Islam dianggap sebagai tindakan yang sangat merugikan masyarakat serta bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan akuntabilitas yang ditegakkan dalam ajaran Islam. Selanjutnya, bentuk-bentuk korupsi yang ditinjau hukum Islam mencakup riba, suap, pencurian dan penyimpangan dana publik, nepotisme dan penyimpangan dalam proses penawaran, pencucian uang. Di sini kami mengangkat tema yaitu pencurian dan penyimpangan dana publik. Dalam hukum Islam, korupsi dianggap sebagai dosa besar dan melanggar prinsip-prinsip etika dan moral yang diajarkan dalam agama. Sistem hukum Islam yang dikenal sebagai syariah mengadvokasi transparansi, akuntabilitas, kejujuran, dan keadilan dalam urusan publik, serta mengharamkan praktik korupsi dalam segala bentuknya. Nah, jadi dari topik bahasan yang kita ambil, ini adalah ilustrasi cuplikan mengenai korupsi sejak dini dan wawancara dengan pengusaha bakso Papet. Saat menyaksikan. Nah, gini kan enak makan gorengan. Bentar. Ini malah lebih dari 2.000 lagi. Yalah, bapaknya juga nggak lihat, nggak apa-apa. Sebelumnya perkenalkan Pak, kami dari kelompok 3 kelas A SIUB untuk di sini berusaha untuk mewawancari Bapak mengenai penjualan di bakso Ragil sendiri. Yang pertama bisa perkenalkan diri dulu Pak. Oh ya, nama saya Pak Nugroho lah, panggilannya Nuk ya. Terus saya di sini
berjualan tahun 2015 sampai sekarang ini. Oh, Iya. Terus mungkin udah. pertanyaannya? Mungkin mau tanya sih, kenapa akhirnya memilih Vapet sebagai tempat berjualan itu, Pak? Oh ya, di sini agak minggir, Mas. Iya. Agak minggir, nggak terlalu di depan apa gedung-gedung gitu. Iya. Sebenarnya ini kan konsepnya dari mahasiswa sendiri kan ambil sendiri Iya. untuk baksonya sendiri. Itu dari Bapak sendiri apa nggak khawatir kalau ada yang nipu gitu, Pak? Oh, kalau menurut saya itu kalau ngambil sendiri itu biar enak, terus yang beli itu biar lega, terus masalah apa hilang atau ada yang nipu itu saya ikhlaskan. Kayak gitu, iya. Yang nipu nggak sah berdosa, saya amalkan gitu. Oh, baik, Iya. baik, gitu, Pak. Terus untuk dari Bapak sendiri apa ada upaya gitu, Pak, untuk mencegah lah, mengurangi dari mahasiswa yang menipu gitu, Pak? Oh, kalau saya itu masalah menipu saya nggak punya perasaan gitu. Iya, saya ikhlas. Iya. Oke, oke. Terus nih selama berjualan dengan metode seperti ini, Pak, itu dari Bapak sendiri sering mengalami keuntungan atau malah kerugian gitu, Pak? Ya masih untung. Iya. Masih untung ya? Masih untung, alhamdulillah. Baik. Mungkin yang terakhir ini, Pak, minta harapan dari Bapak untuk mahasiswa di UB terutamanya saat makan lah di bakso ragil ini. Oh ya. Mudah-mudahan yang makan bakso ragil ini merasa senang, terus harganya kan terjangkau. Ya. Juga saya membantu mahasiswa lah masalah harga. Oh, oke. Nanti kalau harganya lah mahal ya nggak seperti ini ramenya gitu. Ya mungkin cukup itu sih, Pak, dari kami. Oh, iya, Kami iya. mengucapkan terima kasih banyak sudah bersedia untuk diwawancara gitu, Pak. Oke, makasih ya. Oke, makasih juga, Oke, Pak. monggo. Sudah. Assalamualaikum. Nah, upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan perilaku korupsi dalam jual beli oleh masyarakat dan pemerintah melibatkan berbagai strategi dan langkah-langkah. Berikut adalah beberapa contoh upaya yang dilakukan. Yang pertama, peningkatan kesadaran. Edukasi dan peningkatan kesadaran terhadap bahaya korupsi itu sangat penting. Masyarakat dan pemerintah perlu menyadari konsekuensi negatif dan tindak korupsi terhadap pembangunan dan kesejahteraan bersama. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Mendorong transparansi dalam proses jual beli adalah langkah yang penting. Pemerintah harus menyediakan akses informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai kebijakan, prosedur, dan harga barang atau jasa yang dibeli atau dijual. Selain itu, proses pengadaan harus dilakukan secara terbuka, kompetitif, dan adil. Yang ketiga, pengawasan dan pengauditatan. Pemerintah perlu memperkuat lembaga pengawas dan auditor yang independen untuk memeriksa dan mengawasi proses jual beli. Pengawasan yang ketat dapat mencegah praktik korupsi dan penangkapan pelanggaran yang terjadi. Yang keempat, sanksi yang tegas. Sistem hukum harus memperlakukan sanksi yang tegas dan memadai bagi pelaku tindak korupsi. Hal ini termasuk penegak hukum yang efektif dan pengadilan yang independen, sehingga pelaku korupsi dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekian dari penampilan kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.